dengan mendirikan rumah ibadah yang begitu gampang. Kita sudah tahu di dalam negara kita bagaimana, tapi tidak pernah kita peduli dengan rumah ibadah yang sudah ada di situ. Kita mendirikan seakan-akan membuat persaingan supaya domba-domba dari gereja itu beralih kepada saya, padahal saya hanya pingin untuk kepentingan pribadi saya. Sama halnya saya itu mengajarkan, menjadikan diri saya menjadi nabi atau guru-guru palsu dengan ajar. Shalom Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama kami di program podcast sermon HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada saat ini kita akan membahas firman Tuhan yang akan menjadi khotbah untuk minggu ke-25 setelah Trinitatis. Bersama pembicara kita, Amang Pendeta Daniel Tampu Bolon. Sebelum kita mulai podcast ini, Amang Inang, Bapak Ibu, jemaat, marilah kita memulai dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, Raja Gereja, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami boleh bertemu di tempat ini dan juga untuk melakukan podcast sermon di minggu ke-25 setelah Trinitatis. Tuhan yang Maha Baik, biarlah pertemuan kami saat ini sama-sama dibaharui oleh firman-Mu, dan setiap kami yang mendengar dapat melakukannya, dan para hamba Tuhan yang akan memberitakannya di hari Minggu mendapat sukacita. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, Matius 24 ayat 9 sampai 14 itulah yang menjadi firman Tuhan di khotbah ke-25 setelah Trinitatis dengan topik minggu kita, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Saya akan bacakan teks Matius 24 ayat 9 sampai 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian bunyi firman-Nya. Ibu bapak serta saudara-saudariku, sebelum kita mengulik lebih dalam, mari kita kenal dulu pembicara kita untuk podcast kali ini. Mari kita sambut dengan meriah pembicara kita hari ini, Amang Pendeta Daniel Tampu Bolon. Halo, selamat bertemu kembali di program podcast Evangelium Distrik 20 Kepulauan Riau yang saat ini saya masih dipercayakan untuk melayani di HKBP Resort Sungalangkai Distrik 20 Kepulauan Riau. Ya, selamat datang untuk Amang Pendeta Daniel Tampu Bolon. Mari Amang Inang serta saudara-saudariku, kita bersama-sama menggumuli dan mendengar pemaparan yang boleh disampaikan oleh Amang Pendeta Daniel Tampu Bolon akan Matius 24 ayat 9 sampai 14. Tentu ini akan menjadi kabar sukacita untuk kita semua. Kami persilakan kepada Amang Pendeta. Iya, terima kasih buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak terasa bahwa minggu ini kita akan masuk minggu ke-25 setelah Trinitatis, dan pada minggu yang akan datang kita akan masuk ke akhir tahun gerejawi dan juga peringatan bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, yang mengingatkan kita bahwa kita juga akan meninggal.
Nah, begitu juga dengan firman Tuhan yang sudah diperdengarkan tadi, yang berbicara atau penekanannya di mana Yesus mengingatkan bahwa segala sesuatu akan berakhir, akan musnah, termasuk kekokohan, keagungan, dan kemegahan bait Allah yang berada di Yerusalem. Itu bisa kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di mana kita boleh katakan dunia dengan segala keindahannya, dengan segala kehebatannya akan dimusnahkan bila anak Tuhan, anak Allah datang kedua kalinya di akhir zaman. Nah, kita bisa melihat bagaimana kalau anak Allah itu datang di dalam kehidupan kita di akhir zaman. Mungkin kita masih mengingat bagaimana peristiwa COVID-19 yang boleh kita katakanlah sudah berlalu. Di situ kita semakin menyadari bagaimana tentang kehidupan ini. Karena itulah melalui firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar dari Matius 24 tadi, kita diingatkan agar jangan mempertaruhkan, menyandarkan hidup kita kepada yang akan dimusnahkan itu. Tetapi tetaplah mempercayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Itulah sebagai pembukaannya, Amang. Terima kasih untuk Amang Pendeta Tampu Bolon. Ibu bapak serta saudara-saudari, ada yang menarik yang disampaikan oleh pembicara kita. Ternyata termasuk gereja juga secara bangunan di akhir zaman akan diruntuhkan. Satu hal yang kita dengar yang menguatkan kita dari Amang Pendeta Tampu Bolon, jangan pernah mengaitkan diri, jangan pernah bergantung kepada hal-hal yang dapat dimusnahkan. Hanya ada satu yang boleh kita yakini dan kita sandarkan, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat lagi Amang Inang serta jemaat yang dikasihi Tuhan, apalagi yang bisa kita lihat dari Injil Matius ini, pasal 24 ayat 9-14 ini, sebagai penekanan yang lebih boleh kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak bisa terlepas dari apa yang bisa musnah, termasuk juga pekerjaan kita, profesi kita, jabatan kita, yang terkadang membuat kita harus bergantung ke situ kepada orang lain. Mungkin kita akan dengar lagi bagaimana refleksi itu bisa kita dengar dari Amang Pendeta Tampu Bolon. Iya Amang, bagaimana itu? Terima kasih. Kebetulan ada masuk chat sama saya. Dikatakan kapan itu akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, akhir zaman yang pasti tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau semua orang tidak tahu, artinya kita harus siap sedia. Tidak perlu kita menghitung-hitung. Tidak perlu kita melihat-lihat hari, melihat jam. Tetapi yang perlu adalah kewaspadaan, siap siaga, siap sedia, dan selalu hidup dalam mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena banyak saat ini pengajar-pengajar sesat yang muncul menggunakan dengan nama Tuhan dan mengandalkan segala cara untuk mempengaruhi kehidupan orang-orang, yang pasti karena sudah ada berita informasi bahwa akan datang harinya, orang menanti ketika ada yang mengajarkan, memberitakan dia akan datang esok. Orang berbondong-bondong meyakini itu. Nah, itu sudah diingatkan Tuhan Yesus di ayat 4 ayat 5. Hampir di setiap zaman sebenarnya ajaran-ajaran atau penyesat-penyesat itu, guru-guru palsu itu bermunculan.
Bahkan bukan hanya itu. Situasi, keadaan seperti perang antar negara, antar bangsa, bahkan bencana-bencana alam seperti kelaparan juga, seperti yang ditulis di ayat 6 dan ayat 8. Orang-orang semakin ketakutan akan hal itu. Nah, biasanya kalau sudah melihat dan menyaksikan itu, orang tidak lagi berpikir, dia tidak lagi yakin, wah ini selesai semua ini barang. Kalau udah selesai, nggak ada lagi artinya. Padahal tidak demikian. Terjadi pun sesuatu dalam hidup kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita, dalam hidup kita. Jangan sampai hilang iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat 9 dikatakan orang percaya akan dianiaya dan dibenci oleh kelompok-kelompok lain. Dan itu sudah terjadi saat ini. Ya, saat ini sudah terjadi. Bahkan penutupan rumah ibadah yang mau berdiri. Ada sekarang ini yang lagi katakanlah viral, orang beribadah di rumahnya harus ada izin, ya kan? Nah, kadang kita mungkin kalau Tuhan itu ada, kenapa dibiarkan ini terjadi? Sehingga kita mungkin jadi goyah, ragu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, itu yang dikatakan di ayat 9 dan ayat ke-10, ya. Lalu ada kedurhakaan itu. Ya lihat aja bagaimana sekarang ini, bukan hanya di surat kabar atau di media, tapi juga di elektronik kita bisa menyaksikan, melihat sendiri. Banyak sekali kriminal-kriminal. Ini seakan-akan Tuhan itu membiarkan ini semua terjadi. Bahkan yang terjadi itu tidak sedikit orang percaya mengalaminya. Nah, ini perlu semakin serius kita mengecek, melihat introspeksi iman dan cara hidup kita, apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan. Supaya jika Dia datang, ya, kita layak dikatakan oleh Tuhan sebagai hamba yang setia. Nah, karena itulah di ayat 13 Yesus katakan orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Dapat kita bandingkan di dalam penglihatan atau wahyu yang dilihat oleh Yohanes pasal 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia yang dikatakan di dalam wahyu ini tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu berusaha hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan walaupun di rongrong kehidupan kita, keluarga kita, ekonomi kita, kesehatan kita, bahkan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini juga tetap setia kepada Tuhan. Dan kita harus tetap setia juga menyampaikan atau memberitakan Injil kepada semua orang agar mereka tetap percaya sekalipun waktunya, kondisinya tidak baik bagi kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita sekalian. Terima kasih. Iya. Terima kasih Amang Pendeta. Hal yang menarik, ternyata orang yang beriman juga tidak luput dari kedurhakaan, bahkan penekanan dari orang-orang yang tidak mau menerima kita. Nah, tadi Amang Pendeta Tampu Bolon berbicara dari waktu. Kita tidak perlu lagi melihat-lihat waktunya kapan, tapi kita harus setia menanti. Tadi juga disampaikan Amang Pendeta, di dalam hal menanti itu pasti ada saja yang terjadi kepada kita, termasuk penutupan rumah ibadah. Nah, ini perlu saya juga pengen tahu, Amang Pendeta.
bagaimana atau tips apa yang bisa kita pakai sebagai orang beriman untuk tahan melihat teman-teman kita yang ibadahnya dihalangi, melihat orang-orang sekitar kita untuk berdoa aja harus minta izin di sekitar sana. Ya, bagaimana itu Bang Pendeta? Ya, terima kasih. Memang dari awal Tuhan katakan di dalam dunia ini kita akan menderita. Nah, sekarang ini harus jujur kita, banyak orang kita percaya penderitaan yang dialami adalah karena sikap dan perbuatan sendiri. Bukan karena nama Tuhan. Nah, mungkin pendirian rumah ibadah itu juga kadangkala kita mungkin tidak introspeksi. Melihat dulu bagaimana komunikasi, bagaimana hubungan keakraban, kekerabatan dengan lingkungan. Kadang kita ini kan eksklusif. Nggak merasa bahwa kita itu selalu pingin di atas. Ya, ketika kita mau mendirikan rumah ibadah, nggak ada salahnya toh. Kita lebih dahulu bergaul akrab dulu sama tetangga-tetangga kita. Nah, kalau kita sudah akrab pasti mereka merasa bahwa kehadiran kita itu juga bagian daripada mereka. Nah, tapi kalau kita baru-baru sampai ya, tiba-tiba langsung berkeinginan kita bikin ini. Nah, begitu juga ketika kita mungkin ada ibadah lingkungan, ada ibadah lunggu, ibadah pertangyangan sektor. Nah, kita baru pindah ke tempat itu. Tanpa ada koordinasi, tanpa ada pemberitahuan sama RT. Kan kalau kita masuk ke tempat itu pasti ada tamu, orang yang datang harus melaporkan. Nah, kalau kita misalnya baru pindah tempat itu, lalu dari gereja ditempatkan, dijadwalkan rumah kita, nggak ada salahnya toh kita bilang sama Pak RT, saya warga baru Bapak, ada keinginan begini, kalau boleh diperkenankan. Bukan berarti di situ, kebebasan kita dihalangi, tidak. Tapi itulah memang yang sudah biasa terjadi. Harap melaporkan, memberitahukan. Nah, kalaupun ada perasaan, kenapa mereka ya nggak jadi masalah kalau mereka nggak ada izin permisi. Nggak, memang mungkin. Ya sudah seperti itu mereka merasa mereka lebih daripada kita, nggak jadi apa-apa. Yang pasti kita menghormati kebiasaan, tradisi, aturan di mana kita berada. Kan di situ dibilang kalau peribahasa di mana langit dipijak kan? Atau apa itu namanya? Di mana bumi dipijak. Bumi pijak, di situlah kita ngapain itu namanya? Langit dijunjung. Langit dijunjung. Jadi kita menghormati. Kadang kita ini merasa harus pakai ini itu, aturan ini itu. Sebenarnya tidak. Dan inilah yang harus kita hormati bersama. Nah, supaya kita jangan merasa. Nah, sebagai anak Tuhan, kita punya teladan loh dalam hidup ini. Nah, Yesus sendiri bagaimana? Ketika dia dihina, diludahi, dipukul, ditempeleng, ada nggak pembalasan? Lihat, ketika orang yang berdosa di sebelah kirinya itu mencela, menghina Yesus, kalau kau memang benar anak Allah, selamatkan. Tapi orang yang berdosa satu lagi, jangan begitu kau ngomong. Dia memang benar-benar anak Allah. Hukuman kepada dia tidak selayaknya, tapi kalau kepada kita sudah benar. Nah, karena seperti itu lalu Yesus katakan kau akan bersama-sama aku di kerajaan surga. Kan begitu. Nah, banyak orang Kristen seperti penjahat itu. Tindakannya, sikapnya menjadikan dia menderita, bukan karena Yesus. Kalau karena Yesus, ya seperti itulah yang terjadi. Penghambatan mau beribadah, mendirikan rumah ibadah, bahkan posisi kedudukan, kalau dia bersikap jujur, ya tidak mau neko-neko sebagai SN, TNI, Polri, dia nanti katanya nggak akan dapat jabatan, tapi dia setia. Nah, itu yang benar. Menderita karena Kristus, dia bertahan sampai berkesudahannya. Karena dia pikir
Untuk apa saya mendapatkan semua yang di dunia ini kalau nyawa saya nggak dapat ke surga? Begitu. Terima kasih Amang Pendeta. Ada 2 poin Amang Inang yang bisa kita lihat. Yang pertama, ternyata orang beriman itu tidak fobia dengan penderitaan. Karena Yesus dari awalnya sudah mengatakan di dunia pun kita akan menghadapi penderitaan dan harus bertahan. Dan yang kedua, ternyata penderitaan kita juga terkadang bahkan lebih sering bukan karena ketahanan kita mempertahankan iman kita. Nah, yang menarik lagi Amang Pendeta, karena ini adalah topik untuk minggu ke-25, minggu terakhir di Trinitatis sebelum minggu depan, dengan topik minggu kita, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Mungkin lebih kepada refleksi Amang, bagaimana orang yang bertahan ini, supaya dia berakhir dan akan selamat mendapatkan kehidupan selanjutnya. Mungkin ke topik minggu kita ini Amang, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat, yang bisa kita lihat dari Matius 24 ayat 9-14. Iya, yang harus kita hadapi dalam proses akhir zaman ini dengan terus-menerus membangun kehidupan yang haus atau yang rindu akan firman Tuhan. Karena orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya dikatakan tadi di dalam Wahyu 2 ayat 10c akan selamat. Ya kan? Nah, pada akhir zaman kita ketahui tadi banyak sekali hal-hal yang di luar daripada pemikiran kita terjadi. Nah, sebenarnya kalau itu terjadi sebelum kita ada, pada masa Tuhan Yesus juga, itu sudah diingatkan. Ada istilah serigala berbulu domba. Ada dikatakan guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Ada yang mengatakan ini, dia di sana, dia di situ. Nah, semuanya ini kan mau membawa kita, menjerumuskan kita, supaya kita meninggalkan iman kita dari Tuhan kepada kuasa-kuasa dunia. Nah, disitulah kepintaran daripada dunia ini, bagaimana supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu, yang memiliki rasa takut yang berlebihan, mau meninggalkan Tuhan. Nah, karena itulah kalau kita melihat konteksnya ini, sebenarnya Yesus sedang duduk-duduk dan menyaksikan. Dia mengajak murid-murid. Sebagaimana kalau di ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Sebenarnya itu sudah peringatan, warning, bahwa ini akan berakhir. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal cuma satu, yaitu hidup yang kekal. Nah, supaya mendapatkan hidup yang kekal itu kita harus bertahan. Bertahan itu bagaimana? Ya, tadi sudah dikatakan, hati-hati. Untuk bertahan itu hati-hati terhadap ajaran sesat. Yang kedua, berjaga-jaga. Ada kesulitan. Kesulitan, kesukaran itu akan selalu. Dan tidak akan pernah berhenti. Dan yang ketiga, kita harus bersedia untuk dibenci, untuk dianiaya oleh karena Kristus. Jangan kau mencuri, kau mau bertahan, mau kau dipenjara, tapi karena kau dikucilkan, dijauhkan, tak dikasih kau beribadah, sudahlah, gak usah lagi. Gak bisa seperti itu. Masa melakukan kejahatan kau mau bertahan di penjara? Ya kan? Tetapi untuk Tuhan tidak mau bertahan. Nah, begitu juga dengan banyaknya nanti orang-orang. Ya sekarang ini, mohon maaf lah kalau misalnya ada
Anda yang menyaksikan mendengar ini merasa terpojokkan dengan statement saya mengatakan bahwa sekarang ini banyak orang yang begitu gampangnya menjadi guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu dengan mendirikan rumah ibadah yang begitu gampang. Kita sudah tahu di dalam negara kita bagaimana, tapi tidak pernah kita peduli dengan rumah ibadah yang sudah ada di situ. Kita mendirikan seakan-akan membuat persaingan supaya domba-domba dari gereja itu beralih kepada saya, padahal saya hanya ingin untuk kepentingan pribadi saya. Sama halnya saya itu menjadikan diri saya menjadi nabi atau guru-guru palsu dengan ajaran sesuka hati saya, dengan ajaran yang mengatasnamakan Alkitab menurut pemikiran saya, bukan menurut iman saya. Nah ini juga kita jemaat jangan cepat-cepat kali. Ada istilah orang tua saya masih saya ingat. Kalau manis jangan cepat ditelan. Kalau pahit jangan cepat dibuang. Nah ajaran sesat itu yang manis-manis. Hanya menyenangkan hati kita. Nggak pernah menegur kita. Nah sehingga kita terpengaruh. Berbondong-bondong kita dari gereja. Gereja kita begini banyak kali aturan. Gereja ini nggak ada aturannya. Nah akhirnya jadi sulit. Besok baru kita menjerit, Tuhan tolong saya kan begini. Oh nggak ada lagi. Tuhan nanti akan katakan kepada nggak ku kenal kau, siapa kau katanya. Nah, yang terakhir di dalam masa kesulitan itu, dari ancaman bahwa dunia ini akan berakhir, tetap kita memperlihatkan dan memberitakan Injil itu. Jangan sampai karena tekanan, ancaman, bencana, kelaparan, ekonomi, Injil itu enggak kita beritakan. Bukan harus menjadi seorang pengkhotbah atau menjadi pelayan full time atau para haladu, tapi hidup kita inilah khotbah kita. Ingat waktu khotbah beberapa minggu yang lalu, ibadah yang sejati. Hidupmu. Nah dengan hidupmu itu yang selalu bertahan, disitulah orang akan percaya. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus. Pencobaan-pencobaan yang kau hadapi adalah hal yang biasa. Tidak lebih daripada kemampuanmu. Tetapi Tuhan setia menolongmu. Nah inilah pegangan kita untuk berjalan. Jangan lagi sibuk melihat kalender kapan ya. Tanggal berapa ya, bulan berapa ini. Supaya kita tahu menyiapkan diri. Enggak. Lihatlah kita bagaimana di bandara ketika kita menunggu jadwal keberangkatan pesawat kita. Emang kita langsung jumpai pilotnya, lama betul sih kok nggak berangkat-berangkat. Apa yang kita lakukan? Kalau kau anak muda, main game. Kalau kau yang lain, yang perempuan, chatting-chatting, selfie-selfie. Ya kan? Yang orang pengusaha mungkin dia akan bertelepon. Mohon maaf ini ada delay, waduh begitu. Nah kalau yang suka baca surat kabar dia kan mengisi dengan membaca surat kabar. Nah untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali nggak perlu seperti itu. Persiapkan dirimu dengan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidupmu. Iya, terima kasih Amang Pendeta. Sungguh sangat menyentuh Ibu Bapak serta saudara-saudari. Masa untuk kejahatan aja kita mau bertahan, untuk Tuhan tidak? Maka bertahanlah dalam imanmu, dimanapun kita diberi pemahaman iman, hidup bergereja, tetaplah bertahan. Kita akan akhiri podcast ini, tapi sebelum kita akhiri, kita mau minta satu pernyataan, closing statement dari Amang Pendeta Daniel Tampu Bolon, sebagai kesimpulan mungkin, tapi closing statement Amang ya, supaya bisa kita terima dengan sederhana Matius 24 ayat 9 sampai 14. Silakan Amang. Iya. Yang pertama mau saya katakan, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tetapi kalau yang menunggu itu ada satu kepastian, itu tidak akan pernah membosankan. Kedatangan Kristus untuk kedua kali itu pasti. Tentang waktu, kapan, tidak ada seorang pun yang tahu. Anak itu sendiri pun, anak Allah itu sendiri pun tidak mengetahui. Hanya Dia.
Karena itu berjaga-jagalah dan tetaplah setia sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahwa imanmu tetap menyala-nyala. Terima kasih. Terima kasih Amang. Tetap setia bertahan dengan imanmu yang menyala-nyala. Terima kasih banyak Amang untuk pemahaman dan penjelasan daripada Matius 24 ayat 9 sampai 14. Kita akan akhiri podcast ini Amang. Kami minta untuk Amang Pendeta untuk menutup di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau perkenankan untuk kami perdengarkan melalui program podcast Evangelium. Kiranya apa yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan keterbatasan pengetahuan dapat diterima, dapat diimani, dan dapat dihidupi dalam kehidupan setiap para pendengar yang menyaksikan podcast Sermon Evangelium ini. Agar kami sebagai orang yang percaya, benar-benar percaya untuk dapat bertahan sampai kesudahannya, sehingga kami memperoleh keselamatan yang telah Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang setia sampai akhir. Tolong kami Tuhan, apabila di dalam kehidupan kami banyak yang Tuhan lihat kelemahan-kelemahan, bahkan kekurangan kami, Tuhanlah yang berkenan menguatkan kami, memampukan kami untuk dapat bertahan, agar setia menghadapi apa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena kami percaya kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan memampukan kami, menguatkan kami untuk dapat memenangkan setiap masalah, persoalan, cobaan, rintangan, ancaman sekalipun. Kami bisa memenangkan itu di dalam pertahanan iman kami, karena Tuhan Allah yang setia, yang selalu menopang dan melindungi kami. Berkati Tuhan setiap para pendengar di dalam menjalani aktivitas, pekerjaan, dan usaha-usaha yang mereka buka. Agar kiranya Tuhan berkenan memberkati bahkan keluarga, perusahaan, dan siapapun yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka semakin terberkati melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga di minggu yang akan datang, kami akan memasuki ujung tahun gerejawi dan peringatan bagi saudara-saudari kami yang telah lebih dahulu Tuhan panggil, supaya kami juga diingatkan menyongsong panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat distrik 20 Kepulauan Riau, Amang Preses, Pendeta Renopa Sitorus yang telah memimpin distrik ini dan juga telah memikirkan pelayanan di tengah-tengah distrik 20 melalui wadah podcast ini. Kiranya podcast distrik 20 Kepulauan Riau menjadi berkat, bukan hanya untuk distrik ini, bukan hanya untuk Kepri, tetapi untuk seluruh umat Tuhan yang ada di dunia, yang menyaksikan program ini, yang berkenan untuk memberikan perhatiannya untuk distrik ini, supaya tergerak hatinya untuk dapat juga memberikan komentar, like, dan subscribe bagi podcast Distrik 20 Kepulauan Riau ini. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja HKBP
yang tidak lama lagi akan menyelenggarakan Sinode Godang pemilihan pimpinan HKBP di periode 2024-2028. Kiranya para calon-calon pimpinan yang akan mencalonkan dirinya sebagai Epeurus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, Preses, supaya mereka benar-benar menyerahkan diri ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Tuhanlah yang menilik hati mereka agar mereka benar-benar memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan, bukan melayani dirinya, dan untuk dilayani dirinya oleh para sinodestan dan jemaat HKBP. Secara khusus kami berdoa buat Amang Preses kami yang turut ambil bagian di dalam pencalonan Kepala Departemen Diakonia HKBP di periode yang akan datang. Kau melihat Tuhan kelemahannya, kekurangannya, ketidakmampuannya. Dan kau lihat penyerahan dirinya hanya berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan yang melayakkannya. Dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam pencalonan Amang Preses kami. Terima kasih Tuhan, apabila ada jemaat-Mu dalam keadaan sakit yang mungkin tidak dapat terjangkau oleh para medis dan juga pelayan-pelayan Tuhan. Kami mohon kepadamu di dalam kerendahan kami, tangan-Mu yang maha kudus, kiranya Kau berkati tubuh mereka, agar segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka boleh Tuhan angkat, dan mereka kembali sehat sedia kala, sehingga mereka boleh bersekutu, berkumpul, dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan apabila banyak jemaat-Mu yang terberkati, ingatkan mereka dan ingatkan kami, supaya kami menyadari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, menjadikan kami menjadi saluran berkat, bukan menjadikan kami tinggi hati dan sombong. Terima kasih Tuhan, dan ampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk memohon dan menerima berkat. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Amang untuk pertemuan kali ini. Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, demikianlah podcast kita untuk minggu ke-25 setelah Trinitatis. Biarlah pertemuan kali ini, podcast kali ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu di acara podcast selanjutnya di podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas.